Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Ya, saya barusan keluar dari gereja ini, kemudian jalan-jalan dan ini di pinggir pantai. Ini tempat yang bagus di bawah pohon ini, rindang. Ini tempat yang baik untuk saya membahas sedikit tentang sebuah topik yang lagi ramai ini, lagi viral di TikTok dan segala macam itu. Ada khotbah dari seseorang yang dia mengatakan bahwa cuplikan khotbahnya itu dia berkata, Yesus suatu ketika itu belum menjadi Tuhan, kemudian pada saat tertentu dia menjadi Tuhan. Kelihatannya yang berkhotbah ini adalah anak daripada pendeta Erastus Sabdono. Dan memang kita tidak perlu heran juga kenapa anaknya mengatakan demikian, karena memang bapaknya sendiri seorang yang menolak ya doktrin aral Tritunggal yang diajarkan oleh Alkitab, sebuah ajaran yang mestinya kita sama dalam poin itu, tetapi kemudian pendeta Erastus Sabdono memberikan hal yang berbeda, memberikan penafsiran yang lain terhadap doktrin tersebut, di mana dia mengatakan bahwa ada subordinasi antara bapak dan anak. Bapak itu di atasnya anak, anak di bawahnya bapak, anak lebih rendah daripada bapak, bahkan dia mengacu kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 dan sebagainya. Itu sudah banyak dibahas oleh para teolog dan saya juga sudah membahas itu di dalam channel ini. Nah, saya akan menanggapi video tersebut, dan ini sebuah topik yang sudah usang sebetulnya, berulang-ulang diulang-ulang. Bukan hanya anak daripada pendeta Erastus Sabdono itu, tapi juga kelompok non-Kristen ya, orang-orang para polemikus Muslim yang mengatakan Yesus baru menjadi Tuhan. Misalnya pada saat kapan? Pada saat Konsili Nisea tahun 325. Ini yang dikemukakan oleh Irena Handono, Ustadz almarhum Mako Ginta dan orang-orang sejenisnya itu ya. Yesus baru menjadi Tuhan pada waktu Konsili Nisea 325 Masehi. Nah, teks yang seringkali diacu untuk menyatakan pemahaman tersebut adalah dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Coba kita baca teksnya ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kalau saudara melihat ayat ini dilatar belakangi oleh khotbah Petrus pada waktu hari Pentakosta. Awalnya dia memberikan pembelaan di peristiwa tersebut pada saat Roh Kudus dicurahkan dan para rasul kemudian berbahasa lidah, karena walaupun banyak orang yang heran di sana pada waktu itu tercengang dengan peristiwa tersebut, tetapi ada yang menyindir ya, dan menuduh bahwa para rasul itu sedang mabuk oleh anggur manis. Petrus kemudian bangkit di sana dan menyatakan bahwa itu tidak benar, sebab itu merupakan penggenapan daripada nubuat Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Lalu di ayat yang 19 sampai 20 ada warning, ada ancaman yang diberikan oleh Petrus bahwa nanti akan ada murka Allah di akhir zaman ya. Saudara melihat ayat 19 sampai 20. Kemudian selanjutnya Petrus memunculkan sebuah kalimat yang mantap sekali, yang akan menjawab tuduhan bahwa Yesus baru menjadi Tuhan pada waktu Kisah pasal 2 ini. Yaitu Kisah Rasul 2 ayat 21 dikatakan begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara lihat kata Tuhan dalam teks itu berasal dari kata Yunani kurios. Dan kata kurios itu pertama kali muncul di dalam pasal ini di ayat yang ke-21. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Mulai ayat 22 sampai 40 Petrus menjelaskan siapa kurios itu, siapa Tuhan
yang dia maksudkan ketika seseorang berseru kepada dia, kemudian keselamatan itu bisa terjadi. Keselamatan bisa terjadi ketika seseorang berseru kepada nama Tuhan, nama Kurios itu. Nah, ada beberapa hal yang ditekankan Petrus sebelum dia kemudian mengumumkan ketuhanan Yesus di ayat yang ke-36 yang sudah kita baca tadi. Oke, jadi berdasarkan Kisah 2 ayat 36, orang-orang mengatakan bahwa di sana Yesus baru menjadi Tuhan. Karena ternyata Petrus mengatakan, hei kalian kaum Israel, tahu dengan pasti ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi melalui ayat ini, ternyata mereka mengatakan, oh Yesus baru jadi Tuhan. Ketika apa? Ketika pada waktu Pentakosta itu disampaikan oleh Rasul Petrus. Untuk menjawab ini, saudara perhatikan konteks daripada teks tersebut ya. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Petrus sebelum dia mengumumkan hal tersebut. Pertama, Petrus bicara tentang kematian Yesus ya. Petrus memulai dengan mengatakan bahwa istilah Tuhan yang dia maksudkan di ayat 21 itu adalah Yesus Kristus. Kalau sudah melihat ayat 22 ya, yang aku maksudkan yaitu Yesus dari Nazaret itu. Jadi kata Tuhan di ayat yang ke-21 itu bicara tentang Yesus. Termasuk dalam Kisah pasal 2 ayat 36. Kata Tuhan di sana bicara tentang Yesus Kristus. Tetapi ternyata Tuhan Sang Juru Selamat itu kemudian disalibkan, Petrus mengatakan, dan dibunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Coba lihat ayat yang ke-23. Ini yang pertama yang Petrus katakan bahwa Tuhan itu disalibkan, dibunuh oleh bangsa durhaka. Hati-hati ya, bukan keilahian Yesus yang disalibkan dan dibunuh, tapi Yesus adalah satu pribadi di dalam 2 natur, ilahi dan manusia. Jadi yang disalibkan, mati dan dibunuh adalah pribadi Yesus Kristus di dalam natur manusianya. Itu yang disalib dan dibunuh. Ya, jadi saudara jangan salah paham di situ. Ini yang pertama. Petrus menyatakan bahwa Yesus itu mati, disalibkan, dibunuh. Lalu yang kedua, Petrus menerangkan tentang kebangkitan Yesus. Walaupun di bagian awal dia mengatakan Yesus itu mati, dibunuh, tapi dia juga menyatakan Allah membangkitkan dia. Ayat 24 ya, Kisah 2 ayat 24 dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, kalau sudah perhatikan ayat 25-28, itu merupakan kutipan dari Mazmur 16 ayat 8-11. Orang Yahudi mengira bahwa Daud itu berbicara tentang dirinya, tetapi Petrus menyanggahnya karena Daud itu mati dan tidak bangkit, dia katakan di dalam ayat 29. Jadi Mazmur 16 ayat 8-11 itu bukan untuk Daud, tetapi merujuk kepada Yesus. Saudara melihat ayat 25, 31 dan 32. Dan Daud memang memaksudkan demikian. Hal itu untuk Sang Mesias, ayat 30-31. Nah, Allah membangkitkan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 itu adalah afirmasi daripada Bapa terhadap klaim Yesus atas kebangkitannya sebelum dia mati. Jadi rupanya sebelum Yesus mati dan bangkit, dia sudah menubuatkan itu, bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. James Montgomery Boyce mengatakan, kebangkitan tidak kalah pentingnya secara historis sebagai bukti bagi klaim-klaim Kristus. Hanya karena kebangkitan itu Injil salib dipahami, kemudian dipertahankan dan seterusnya selama berabad-abad sampai kepada kita. Jadi kebangkitan Kristus itu sebetulnya adalah, sekali lagi, adalah afirmasi Bapa terhadap klaim-klaim Yesus bahwa dia nanti akan bangkit. Apa klaim-klaim Yesus itu? Nah, kita sudah pelajari di beberapa waktu yang lalu, lagi ramai tentang apakah Yesus itu bangkit sendiri atau dia dibangkitkan oleh Allah. Saya tentu saja di posisi keduanya. Yesus bukan hanya dibangkitkan oleh Allah Bapa, tapi juga dia bangkit sendiri. Dan itu adalah klaim-klaim dia. Misalnya Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi kata-kata aku akan mendirikannya kembali jelas menunjuk pada dirinya sendiri yang membangkitkan tubuhnya sendiri. Ya, walaupun ada peran Bapa dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, tapi juga Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ya, melalui teks itu.
Kemudian Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus berkuasa untuk menyerahkan, memberikan nyawanya, tetapi juga dia berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Kalau di bagian pertama Petrus menjelaskan kematian Yesus, nah sudah melihat melalui teks Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, ternyata kematian Yesus itu pun merupakan inisiatif Yesus juga, dan juga karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya, baru dia bisa mati. Kalau dia tidak serahkan nyawanya, dia tidak pernah bisa mati, saudara. Menurut Yohanes pasal 10 ayat 18 ini. Jadi, baik kematian maupun kebangkitan Kristus itu sebetulnya sebuah peristiwa yang menunjukkan keilahian daripada Kristus. Oke, kedua hal itu ya. Bapa memang membangkitkan Yesus sekali lagi, tetapi Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Jadi Allah membangkitkan Yesus dalam Kisah 2 ayat 24 itu membuktikan klaimnya selamanya itu benar dan betul-betul terjadi. Ya. Yang ketiga, Petrus bicara tentang peninggian daripada Yesus. Kisah 2 ayat 34 sampai 35 ya. Dan teks-teks itu adalah merupakan kutipan Petrus daripada Mazmur pasal 110 ayat 1. Bunyinya begini, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Petrus kembali menjelaskan bahwa Mazmur 110 ayat 1 itu tidak bicara tentang Daud. Karena di ayat yang ke-34, yang dia kutip dari Mazmur 110 itu, dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada orang itu. Jadi bukan kepada Daud. Dia berfirman bahwa duduklah di sebelah kananku. Dan ini tidak sesuai, tidak cocok dengan Daud. Tidak cocok dengan kehidupan Daud. Jadi ayat itu memang bukan untuk Daud. Ya. Kemudian Petrus berkata, bukan Daud yang naik ke sorga. Jadi teks tersebut bukan bicara tentang Daud, tapi menubuatkan seseorang yang lain. Dan itu adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 110 ayat 1 versi Inggrisnya, misalnya King James, di sana dikatakan, The Lord said unto my Lord. Ada kata Lord di sana, baik di King James maupun NISB misalnya, itu berarti adalah Tuhan. T huruf besar ya, Lord, L huruf besar, dalam bahasa Inggris itu menunjuk kepada Tuhan. Jadi memang berbeda terjemahan dengan versi lain. Kalau di versi Inggris dikatakan The Lord say unto my Lord. The Lord, Lord ini huruf besar semua menunjuk kepada Yahweh. Jadi Yahweh itu berkata kepada Tuhanku. Jadi teks ini mencatat Yahweh ya berkata kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Daud itu. Yahweh yang berkata kepada Tuhan dalam teks itu mengingatkan saya kepada Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa ini berkata kepada anak ya, kepada Yesus, dan menyatakan bahwa anak dan Yesus atau Yesus itu adalah Allah. Dan ini sama persis dengan Mazmur pasal 110 ayat 1 di mana Yahweh berkata kepada Tuhannya Daud, yaitu Yesus. Jadi baik di Mazmur 110 maupun Ibrani 1 ayat 8, Yesus disebut sebagai Lord atau Tuhan, atau dalam Ibrani disebut Adon atau Adonai. Ingat ya, kata Adonai itu adalah salah satu sebutan untuk Allah di Perjanjian Lama. Dan itu diterapkan bagi Yesus. Yesus disebut sebagai Adonai, di mana Yahweh berkata kepada Adonainya Daud. Lalu di Ibrani 1 ayat 8, Allah berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Jadi Yesus bukan hanya Tuhan, Adonai, Kurios, tetapi juga dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Petrus memberikan serangkaian argumen melalui 3 poin tersebut ya, yaitu dia bicara tentang kematian, kebangkitan, dan peninggian Yesus di sebelah kanan Allah. Inilah misi pelayanan Yesus. Dan kemudian di ayat 36 Petrus kemudian menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita baca sekali lagi ya, Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Sekali lagi ya, ayat ini bukan berarti sebelumnya Yesus bukan Tuhan, lalu pada saat itu baru mulai menjadi Tuhan. Tidak seperti itu ya, karena sejak kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dia sudah adalah Tuhan. Seperti yang sudah saya buktikan tadi ya. Bahkan bukan hanya pada waktu kematian, kebangkitan, kenaikannya, pada waktu lahirnya pun dia sudah disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dia sudah adalah Tuhan, bahkan sejak dia lahir. Jadi istilah Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 36, tidak boleh saudara pelintir sedemikian rupa untuk mereduksi ketuhanan Yesus yang kekal. Ya, tidak berarti dia baru jadi Tuhan pada waktu itu. Karena yang bukan Tuhan itu tidak bisa menjadi Tuhan. Bagaimana ceritanya misalnya saya yang bukan Tuhan, lalu kemudian Anda mau mengangkat saya menjadi Tuhan. Apa kapasitasmu bisa mengangkat saya? Engkau mendapat legalitas dari siapa? Bahkan Allah tidak bisa mengangkat yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Yang bukan Allah menjadi Allah. Itu omong kosong. Tidak bisa, Allah pun tidak bisa melakukan itu. Apalagi manusia. Maka Kisah 2 ayat 36 kita tidak boleh tafsirkan secara demikian. Tidak boleh dipelintir mengarah ke sana ya. Sudah perhatikan bahwa konteks ayat itu adalah penolakan daripada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, kemudian mereka ngamuk di sana dan bahkan menyalibkan Yesus karena pengakuan anak Allah itu. Ingat, anak Allah itu menunjukkan Yesus itu setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18 ya, menyatakan hal demikian. Jadi anak Allah itu adalah setara dengan Allah. Dan karena pengakuan itulah kemudian Yesus disalibkan. Sehingga Petrus mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya itu adalah saat itu Petrus sedang menyatakan atau memproklamasikan ketuhanan Yesus. Ya, yang sebelumnya orang-orang Yahudi membunuh Yesus, bahkan menyalibkannya bersama dengan orang Romawi. Tetapi pada saat itu Petrus memproklamirkan bahwa yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi kata membuat itu maksudnya adalah di sana Petrus menyatakan, pada saat itu Petrus memproklamirkan kepada orang Yahudi Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke Kisah 2 ayat 21. Ayatnya mencatat, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini sebetulnya merupakan rujukan dari ayat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal 2 ayat 32. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, perhatikan kata Tuhan di sana huruf besar semua, dan itu menunjuk kepada Yahweh, nama diri Allah. Jadi Petrus itu sedang menyetarakan istilah kurios di dalam Kisah 2 ayat 21 yang merujuk kepada Yesus itu dengan Yahweh di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena orang hanya bisa diselamatkan oleh Yahweh. Dan Petrus mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ingat Tuhan itu merujuk pada Yesus, dia diselamatkan. Berarti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, di sini sekali lagi Petrus sedang menyetarakan istilah kurios atau Tuhan di Kisah 2 ayat 21 yang dikenakan bagi Yesus dengan Yahweh di Perjanjian Lama. Luar biasa bukan? Sekali lagi, Tuhan yang dimaksudkan di Kisah 2 ayat 21 adalah Yesus Kristus. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa atau manusia yang ditinggikan menjadi penguasa dan raja, nah, ada orang-orang Kristen tertentu juga menafsirkan Kisah Rasul pasal 2 ini menunjuk pada Yesus sebagai raja yang ditinggikan, memiliki kekuasaan dan sebagainya. Tidak salah, itu tidak salah. Tapi Yesus bukannya sekedar raja biasa, ya kan? Bukan hanya Mesias biasa, tapi adalah Mesias ilahi. Dia adalah Raja ilahi. Dia bukannya sekedar manusia biasa atau raja yang ditinggikan. Maka kalau dia hanya sekedar demikian, itu tidak mungkin dia bisa menyelamatkan manusia yang berseru kepadanya. Penyelamat atau juru selamat itu haruslah adalah Allah itu sendiri. Harus adalah Yahweh itu sendiri. Seperti dalam kitab Yoel tadi ya. Yoel pasal yang ke-2 ayat 32. Tidak ada manusia biasa yang bisa mati, menebus semua dosa manusia, dan menyelamatkan dia jika dia bukan Tuhan, jika dia bukan Allah itu sendiri. Jadi melalui Kisah Rasul pasal 2 ini, Petrus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya.
Saudara jangan mereduksi istilah kurios dalam teks tersebut. Hanya menunjukkan Yesus mulanya adalah manusia, kemudian diangkat menjadi Tuhan, atau dia ditinggikan menjadi raja, sekedar raja biasa saja. Tidak. Istilah kurios itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Dia adalah Allah atau Yahweh itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saudara sudah mengakui berdasarkan teks tersebut, istilah Tuhan itu menunjuk kepada Yahweh itu sendiri, Yesus adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Yahweh itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah engkau percaya kepada Dia, kepada kurios yang diberitakan oleh Petrus pada waktu hari Pentakosta itu? Ingat, jikalau Anda tidak mau datang kepada Yesus Kristus, maka engkau akan mengalami murka Allah seperti yang digambarkan Petrus dalam Kisah 2 ayat 19-20 itu. Ada murka Allah pada akhir zaman yang akan engkau terima ketika kamu tidak mau percaya kepada Yesus. Oke? Maka saya menganjurkan Anda untuk percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat.